Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Lara dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Berbusi akan mempresentasikan proposal usaha kami, yaitu Burger dan Sushi Berbusi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Saya sendiri pemimpin Sekadar Cantika, ada Fitri Febrianti selaku sekretaris, ada Tasya Dwi Mulyani selaku manajer keuangan, Kayla Fatia Rahman manajer pemasaran, ada Gema Mutiara dan Mevania Darmaningtyas selaku manajer produksi. Di sini terdapat ringkasan proyek. Proyek Bergesi yang kami buat ini bertujuan agar para konsumen dapat mengetahui cita rasa Asia dan Barat secara unik, enak, dan mengenyangkan. Lalu perusahaan kami yaitu Sadawira Utama, dan pemiliknya yaitu saya, Sekadar Cantika. Bidang usaha kami yaitu makanan dan jumlah anggota tenaga kerjanya 6 orang. Produk yang dipasarkan yaitu kreasi burger dan sushi atau Berbusi. Sasaran konsumennya yaitu kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Wilayah yang kami sasarkan yaitu Kramat Jati dan sekitarnya. Rencana penjualannya tahun ini yaitu tahun 2021. Penetapan harganya sekitar 20.000 per buah. Modal awal kami yaitu sebesar 1.250.000 dan target biaya penjualannya itu 2 juta rupiah. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, latar belakang. Karena adanya perkembangan zaman dan teknologi, jadi masyarakat itu ingin mengkonsumsi makanan yang berteknologi untuk mendapatkan kesenangan dan rasa puas. Nah, seperti yang sudah diketahui, burger merupakan makanan yang terkenal dari Amerika Serikat, sedangkan sushi adalah makanan terkenal dari Jepang. Dan pada kesempatan kali ini kami memadukan keduanya untuk mendapatkan tampilan yang lebih menarik tanpa menghilangkan rasa cita asli dari kedua makanan tersebut. Olahan ini kami sebut dengan Berbusi. Berbusi yang kami buat ini telah dimodifikasi sehingga diyakini bahwa olahan ini dapat menciptakan respon yang positif dan memiliki daya tarik tersendiri untuk mampu bersaing di pasaran. Perusahaan kami memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadikan perusahaan makanan terdepan dengan pelayanan terbaik, serta mengutamakan kualitas, inovasi, dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan misinya itu yang pertama, membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, menjadikan perusahaan makanan terdepan dengan mengutamakan kualitas serta hidangan yang layak untuk dikonsumsi, ciptakan inovasi baru dalam dunia kuliner, dan mengembangkan makanan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Baik, di bab 2 ini yaitu ada metode pelaksanaan yang dibacakan oleh manajer produksi. Untuk produk dan bahan baku akan dibacakan oleh Gema Mutiara, dipersilahkan. Selanjutnya ada produk makanan yang akan kami hasilkan berbahan baku nasi dibuat dengan inovasi baru serta tampilan yang menarik. Produk ini digunakan berdasarkan kreativitas yang kami miliki, yaitu kreasi burger dan sushi. Kreasi ini diperuntukkan untuk semua kalangan sesuai dengan namanya, yaitu Berbusi. Lalu ada bahan baku utama dari kreasi ini ada nasi, ayam, daging atau nugget, dan juga nori yang kami dapatkan dari pengusaha-pengusaha kecil. Makanan ini dibuat dengan cita rasa yang baru dan varian rasa yang berbeda-beda, seperti varian ayam, daging, dan nugget, serta dengan beberapa topping dan saus tambahan. Baik, terima kasih Gema. Untuk proses produksi akan dibacakan oleh Mevania Darmaningtyas. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu padatkan atau cetak nasi putih di wadah persegi. Pastikan benar-benar padat supaya tidak ambiar waktu digoreng. Yang kedua yaitu keluarkan dari cetakan. Yang ketiga, siapkan bahan pelapis, yaitu campurkan terigu dengan air dingin, lalu aduk rata sampai tidak bergerindil. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu celupkan nasi yang sudah dicetak ke adonan terigu, kemudian gulingkan ke breadcrumbs. Selanjutnya yang kelima, biarkan 10-15 menit sampai set dan breadcrumbs menempel dengan baik. Yang keenam, goreng dengan minyak panas sedang sampai kuning keemasan. Selanjutnya yang ketujuh, kemudian tiriskan. Yang kedelapan, belah dua, lalu masukkan bahan isian, mayonaise, saus tomat atau saus sambal, daging asap, keju, dan selada. Kesembilan, lapisi dengan nori. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu Berbusi siap untuk disajikan. Baik, untuk bagian pemasaran akan dibacakan oleh Gema. Pemasaran
Pengenalan produk akan dilakukan via sosial media, juga offline, berupa pemberian brosur dengan menargetkan masyarakat dari usia anak-anak hingga dewasa. Namun, dengan kalangan milenial sebagai konsumen utama pasar seperti mahasiswa dan pelajar yang gemar mengonsumsi makanan kekinian seperti burgushi. Untuk tempat pemasaran akan kembali dibacakan oleh Tias. Selanjutnya ada tempat pemasaran, yaitu lokasi usaha menempatkan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Untuk itu, kami telah memilih tempat usaha kami, yaitu adalah di daerah Condet dan sekitarnya. Masih di bab 2, yaitu metode pelaksanaan. Untuk strategi pemasaran akan dibacakan oleh Kayla. Dipersilakan, Kayla. Strategi pemasaran kami ada 3, yaitu pertama, menjual kepada teman dekat. Kedua, dia menjual kepada masyarakat sekitar. Ketiga, dia mempromosikannya melalui sosial media. Untuk analisis SWOT-nya akan dibacakan oleh Fitri Febrianti. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength, di mana cita rasa dari produk kami ini memiliki rasa yang khas, bentuk pangannya juga menarik, komposisi bahannya yang aman, higienis dan berkualitas, dan promosinya juga bisa dilakukan melalui sosial media. Yang kedua ada weakness, yaitu bahan yang kami gunakan ini tidak tahan lama dan belum dikenal oleh banyak masyarakat, juga varian rasanya juga belum banyak. Yang ketiga peluang, bisa dijual kapan saja sehingga bisa dipastikan jika usaha ini tidak musiman, lebih mudah pemasarannya khususnya seperti bazar dan lain sebagainya, bahan bakunya mudah diperoleh, disukai oleh semua kalangan, dapat melayani pesanan seperti catering. Yang terakhir ada trade, yaitu jumlah pesaing yang terus meningkat, kompetitor yang menjual dengan harga yang jauh lebih murah, produk mudah ditiru, kenaikan harga barang pelengkap, belum memiliki kepastian pelanggan. Kita masuk ke bab 3, yaitu target pengeluaran. Target produksi akan dibacakan oleh Gema. Selanjutnya ada target produksi. Produk yang akan dihasilkan adalah burgushi. Kualitas produk yang dihasilkan adalah sushi dan burger yang dibuat bervariasi dan ciri khas sushi dan burger yang berbeda dari sebelumnya, sehingga dapat dinikmati sebagai makanan yang dapat dimakan oleh semua kalangan sesuai dengan jumlah konsumen yang akan dihasilkan adalah 100 produk dalam satu hari. Okay. Untuk target konsumen dan target pendapatan akan dibacakan oleh Mevania. Selanjutnya itu ada target konsumen. Penjualan burgushi ini ditujukan kepada masyarakat luas, terutama anak muda di wilayah Condet. Pendistribusiannya akan dikirim ke tempat-tempat makan, namun yang utama akan dilakukan penjualan online. Selanjutnya adalah target pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang ingin kami peroleh dalam satu hari adalah 2 juta rupiah. Kita masuk ke bab 4, yaitu tentang rencana biaya. Yang pertama ada rencana biaya usaha, yang kedua ada menghitung harga jual yang akan dibacakan oleh manajer keuangan kami, yaitu Tasya Dwi Melani. Bersilakan Tasya. Lanjut ke bab 4, masuk ke rencana biaya. Di sini terdiri dari rencana biaya usaha dan menghitung harga jual. Untuk rencana biaya usaha sendiri terdiri dari bahan utama dan bahan pembantu. Untuk bahan utama, perusahaan kami menggunakan 5 kg beras dengan harga persatuan 12.000 dengan total 60.000. Lalu nugget 250 pieces dengan harga persatuan 1.500 dengan total 375.000. Lalu tepung roti 2 kg dengan harga persatuan 12.000 dengan total 24.000. Telur 2 kg dengan harga persatuan 23.000 dengan total 46.000. Lalu nori 125 pieces seharga persatuan 2.000 dengan total 255.000. Lalu yang terakhir ada keju 125 pieces dengan harga 2.000 dengan total 250.000. Jadi untuk bahan pembantu ini perusahaan kami menggunakan 1.005.000. Lalu bahan pembantu kami menggunakan selada 20 pieces dengan harga persatuan 2.000 dengan jumlah 40.000, lalu timun 20 pieces dengan harga 1.000 dengan total 20.000, lalu mayones 1 kg dengan harga persatuannya 25.000 dengan total harga 25.000.
saus sambal 1 kg dengan harga persatuan Rp20.000 dengan total Rp20.000, lalu saus tomat 1 kg dan wadah 125 pieces dengan harga Rp1.000 dengan total Rp125.000. Jadi untuk bahan pembantu kami menggunakan biaya sebesar Rp245.000. Yang kedua ada menghitung harga jual. Untuk biaya bahan baku 1 hari kami menghabiskan Rp1.500.000 dengan kapasitas produk 100 porsi dan biaya per unitnya Rp10.000. Lalu biaya bahan baku pembantu 1 hari Rp245.000 dengan 100 porsi juga dan biaya per unitnya Rp2.500. Jadi total biayanya adalah Rp1.005.000, total biaya per unitnya Rp245.000 dan margin keuntungan yang diharapkan 60%. Jadi untuk harga jual produk per unitnya, kami menghabiskan Rp12.500 ditambah Rp7.500 sama dengan Rp20.000 per porsi. Oke. Di bab 5 terdapat organisasi pelaksana seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu personal anggota kami, dan berikut ada struktur organisasinya. Baik, kita udah sampai ke penutup dari presentasi kami. Bergusi merupakan suatu hidangan kombinasi menarik dengan daya tarik sendiri untuk dapat menjanjikan omset penjualan. Namun seorang wirausahawan harus memiliki kecakapan dalam melihat SWT agar dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan lancar. Tak lupa dengan perencanaan usaha yang maksimal. Dan perusahaan kami akan selalu mendengar setiap kritikan dari konsumen dan selalu berinovasi dalam produknya. Oke. Jadi seiring jalannya waktu, kuliner di dunia ini tuh semakin berkembang dengan menghadirkan inovasi-inovasi baru. Bagi kami, inovasi adalah salah satu kunci untuk dapat menyajikan produk baru yang berkualitas tanpa menghilangkan kekhasan produk itu sendiri. Dengan menciptakan produk gabungan makanan internasional antara burger dan sushi, diharapkan dapat menciptakan wajah baru di dunia kuliner dan menjadi usaha peluang bisnis yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Boleh ditutup, Kayla? Sekian dari presentasi kelompok kami, perusahaan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.